Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Bersetubuh dengan Genderuwo. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Cerita ini diawali dari pernikahan Parman dan Marni yang sudah lama mereka menikah, belum diberi momongan. Hari itu sang ibu mertua Marni datang ke rumah karena sudah lama tidak bertemu anaknya. Mungkin ibu mertuanya merasa kangen. "Assalamualaikum," ucap ibu mertua. Sontak Parman dan Marni menjawabnya. "Waalaikumsalam," sambil membukakan pintu. "Ibu, silahkan masuk, Bu," ucap Marni. Sementara Parman menemani ibunya di ruang tamu, sang istri bergegas ke dapur untuk membuatkan minum. Terjadilah percakapan antara sang ibu dan Parman. "Kamu sudah lama menikah, tapi kok belum juga dikasih anak?" ucap sang ibu. "Mau bagaimana lagi, Bu, kalau Gusti Allah belum ngasih," jawab Parman. "Tapi ibu sudah pengen sekali menggendong cucu, Man," jawab sang ibu. Sementara ruang tamu dan dapur jaraknya tidak terlalu jauh, dan Marni mendengarkan percakapan ibu mertua dengan suaminya. Marni merasa sangat sedih sekali, dan sampai meneteskan air mata. Setelah minuman selesai dibuat, Marni pun mengantarkan minumannya ke sang ibu mertua. "Silahkan, Bu, diminum dulu tehnya," ucap Marni. Marni pura-pura tidak tahu tentang apa yang tadi dibicarakan oleh ibu mertuanya dan juga suaminya. Padahal hatinya sangat sedih sekali. Setelah itu Marni duduk di sebelah Parman sang suami dan berbincang-bincang dengan ibu mertua tentang kabar dan juga lain-lain. Selang beberapa menit, ibu mertua pamit pulang. "Parman, Marni, ibu pulang dulu ya," ucap sang ibu. "Iya, Bu, hati-hati ya," jawab Parman dan Marni. Setelah ibu mertua pergi meninggalkan rumah, Marni langsung berlari ke kamar dan menangis di atas ranjangnya. Marni merasa sedih sekali. Apa yang tadi diucapkan oleh ibu mertuanya membuatnya kepikiran. Datanglah Parman sang suami ke kamar menyusul si Marni. "Loh, kamu kenapa, Dek? Kok nangis?" tanya si Parman. "Mas, tadi aku mendengar percakapan ibu sama Mas. Rasanya seperti ditusuk duri. Sakit sekali hati ini, Mas. Kita sudah berusaha, Mas, tapi Allah belum juga ngasih anak," ucap si Marni. "Jangan putus asa, Dek. Kita harus berusaha. Ntar kalau Mas libur kerja, kita pergi ke orang pintar atau Pak Kiai," jawab Parman. "Iya, Mas. Soalnya saya malu sama ibu dan orang-orang yang sering ngomongin kita." Singkatnya, setelah hari Minggu telah tiba, Parman dan Marni menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa ke rumah orang pintar. Sesampainya di rumah Pak Kiai, lalu mereka berdua bercerita tentang permasalahan yang dialami dalam rumah tangganya. "Pak Kiai, tolong bantu saya, Pak. Saya sudah menikah selama 5 tahun.
tapi belum juga dikasih keturunan, ucap Parman menjelaskan. Pak Kiai pun berkata, ini ada suatu amalan yang bisa memudahkan kamu untuk memperoleh keturunan. Pak Kiai pun memberikan suatu wirid atau zikir kepada mereka dan pasangan tersebut, kemudian berpamitan pulang. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Namun Marni dan Parman tidak kunjung mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah sang dukun. Sesampainya di rumah sang dukun, mereka pun menceritakan tentang keluh kesah mereka, tentang keturunan yang tidak kunjung didapatkan oleh mereka. Dukun pun kemudian memberikan saran, dan mereka disuruh untuk melakukan ritual. Setelah ritual persetubuhan antara Marni dan sosok Parman selesai, Mbah Kromo menjemput Marni untuk dibawa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Mbah Kromo, Marni melihat suaminya si Parman tertidur di atas tikar yang ada di rumah Mbah Kromo. Mungkin ketiduran menunggu Marni menjalankan ritual. Sontak Marni kaget dan heran. Jadi, tadi yang tidur denganku itu siapa? Ah, sudahlah. Yang penting nanti aku bisa hamil, batin si Marni. Marni bergegas mengganti bajunya, karena saat ritual tadi hanya memakai kemben. Dibangunkanlah Parman oleh Mbah Kromo. Parman, bangun, istrimu sudah kembali, ucap Mbah Kromo. Parman terbangun dan lalu menghampiri Marni yang sudah selesai mengganti bajunya. Akhirnya pasangan tersebut berpamitan kepada Mbah Kromo. Jangan lupa, nanti Jumat Kliwon yang akan datang ke sini lagi, karena ritual ini akan berlangsung selama 3 kali, pesan Mbah Kromo. Lalu pasangan tersebut berpamit pulang ke rumah. Ritual itu pun berlangsung saat malam Jumat Kliwon selama 3 kali. Hingga akhirnya, beberapa bulan kemudian, Marni merasakan pusing dan mual-mual. Suami pun langsung membawanya ke dokter. Namun setelah diperiksa, ternyata Marni telah hamil. Kabar gembira tersebut menyebar ke semua orang, termasuk ibu mertuanya. Mendengar kabar itu, betapa bahagianya ibu mertua Marni. Singkatnya, saat usia kehamilan Marni menginjak 4 bulan, malam itu antara tidur dan tidak tidur, atau yang disebut dengan rep-repan, Marni didatangi makhluk tinggi besar, berwajah sangat besar, mulutnya besar, matanya juga besar, berbulu sangat lebat. Rasanya Marni tidak bisa bergerak. Mau ngomong saja sangat susah sekali. Makhluk tersebut berpapasan dengan Marni, dan makhluk tersebut berujar, jaga kandungan itu Marni, karena di dalam kandungan itu adalah titisanku. Janinmu itu adalah titisanku. Bangunlah si Marni sambil mengatur nafas ngos-ngosan. Lalu kemudian sosok tersebut menghilang. Astagfirullahaladzim. Kenapa sosok itu berbicara seperti itu padaku? Batin Marni ketakutan. Siang harinya, Marni pun bercerita kepada suami bahwa semalam didatangi oleh makhluk tinggi besar. Wajahnya besar dan mulutnya sangat besar, matanya juga besar, dan berbulu sangat lebat.
Itu hanya bunga tidur saja, Dek. Jangan dipikirkan, jawab Parman seraya untuk membuat Marni tidak terlalu cemas memikirkan kejadian semalam. Pokoknya kita harus ke rumah Pak Kiai, Mas. Siapa tahu Pak Kiai ngerti, ucap Marni memastikan. Iya, nanti kalau Mas libur ya, kita datang kepada Pak Kiai, jawab Parman. Suami Marni adalah karyawan pabrik yang liburnya hari Minggu. Marni yang masih saja kepikiran tentang hal itu membuatnya sering melamun, padahal dia masih mengandung. Kini hari yang ditunggu telah tiba. Minggu pagi pasangan tersebut bersiap-siap untuk datang ke rumah Pak Kiai. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya setengah jam saja. Ketika sudah sampai, Parman dan Marni dipersilakan untuk masuk, dan Pak Kiai bertanya kepada mereka, "Ada apa kalian kesini? Ada yang bisa saya bantu?" ucap Pak Kiai. "Begini Pak Kiai, saya mau menanyakan tentang sesuatu. Istri saya ini mengalami kejadian aneh, Pak," kata Parman menjelaskan. "Coba ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi?" kata Pak Kiai. Marni pun kemudian bercerita tentang apa yang telah dialami semalam dan ritualnya yang telah dilakukan saat malam Jumat Kliwon di istana mewah di tengah hutan. Mendengar cerita dari Marni, Pak Kiai tercengang dan ia hanya terdiam. "Celaka. Jangan kamu ulangi lagi hal itu, karena itu perbuatan musyrik dan dilarang oleh agama. Besok malam ajak saya ke rumah dukun itu," pinta Pak Kiai. "Baik Pak Kiai, besok saya akan jemput Pak Kiai," jawab si Parman. Setelah bercerita semuanya kepada Pak Kiai, pasangan tersebut pamit pulang. Keesokan harinya, Parman terpaksa meminta untuk cuti kerja dan lalu menjemput Pak Kiai. Pergilah mereka ke rumah dukun Kromo. Perjalanan yang lumayan jauh, hingga sampai jam 8 malam. Mereka akhirnya tiba di daerah tersebut. Hanya dengan menggunakan penerangan dari senter, Parman, Pak Kiai, dan Marni menelusuri hutan itu. Sesampainya di tujuan, ternyata rumah Mbah Kromo tidak ada. Hanya ada gubuk kecil yang tidak berpenghuni. Parman dan Marni seakan tidak percaya. Lalu Marni mengajak sang suami dan juga Pak Kiai menuju ke istana yang ada di tengah hutan tersebut. Dengan menelusuri hutan yang lebat dan gelap, yang tadinya istana megah dan mewah, ternyata hanya pohon yang sangat besar dan juga menyeramkan. Marni pun keheranan. "Di sini ada istana megah, dan di sini jugalah aku melakukan ritual itu, Pak Kiai," ucap si Marni. Tiba-tiba dari pohon tersebut terdengarlah suara cekikikan kuntilanak. Semuanya terkejut, tidak terkecuali dengan Pak Kiai. Dan nampak di atas pohon ada sosok wanita berambut panjang, berpakaian putih lusuh. Ternyata itulah kuntilanak. Mungkin dialah yang menyamar sebagai dayang yang menjemput Marni saat ritual. Pak Kiai langsung berdoa dan tidak tahu apa yang dibacakannya. Kemudian kuntilanak tersebut menghilang. Setelah itu datanglah angin yang sangat kencang. Daun-daun pohon besar bergoyang dan bau busuk yang sangat menyengat
membuat Parman tidak tahan sampai mual-mual. Lalu kemudian terdengar suara yang menggelegar. Muncullah makhluk tinggi besar, wajah yang besar, mulut yang lebar, hidung yang besar, matanya menyala merah dengan bulu yang sangat lebat sekali, seperti apa yang telah menemui Marni saat tidur. Astagfirullahaladzim, ini yang namanya genderuwo yang saat itu berhubungan dengan kamu, Marni, ucap Pak Kiai. Mengetahui hal itu, Marni menangis sejadi-jadinya dan menyesali perbuatannya, karena yang berhubungan dengannya bukan dengan suaminya, melainkan dengan sang genderuwo. Kemudian Pak Kiai pun membacakan doa dan berkata dengan genderuwo itu dan berkomunikasi dengan genderuwo. Wahai makhluk Allah yang tidak kasat mata, alammu dan alam kita ini berbeda. Jangan ganggu rumah tangga Marni. Biarkan janin yang ada di dalam perutnya akan dia jaga, ucap Pak Kiai kepada makhluk itu. Tidak lama kemudian, genderuwo tersebut menghilang dan Parman memeluk sang istri. Sudah dek, jangan bersedih. Iman kita masih sangat lemah. Iman kita masih mudah tergoyah. Semoga kita bisa menguatkan iman kita kepada Allah, ucap Parman kepada sang istri tercinta. Kemudian Pak Kiai mengajak pasangan tersebut untuk pulang. Sesampainya di rumah, Marni hanya duduk dan melamun. Mungkin masih kepikiran apa yang telah terjadi. Datanglah sang suami dan memeluk istrinya yang sangat dicintainya. Parman semakin sayang sekali dengan Marni. Hingga akhirnya, tiba beberapa bulan kemudian, Marni melahirkan. Dan anak Marni tersebut berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Wajahnya berbeda, cara berbicaranya juga berbeda, jalannya juga berbeda. Karena si Marni telah melahirkan anak dari genderuwo. Itulah kisah sepasang suami istri, yaitu Parman dan Marni. Semoga dalam kisah ini, untuk kita semua, supaya tidak terjerumus kepada perbuatan musyrik yang dilarang oleh agama. Sekian dulu dari saya. Sampai bertemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.